Tanya mengenai potongan agensi, apakah untuk kontrak baru atau pindah majikan tidak ada potongan agensi. Jadi buat teman-teman, kalau di Taiwan itu selama masih di Taiwan dan masih menggunakan pihak agensi itu masih bayar fee agency untuk selamanya ya, kecuali kalau sudah tidak menggunakan agensi nggak usah bayar. Oke. Let's go. Yeah. Halo, assalamualaikum guys, selamat malam. Di Taiwan sekarang jam 6 ya, jam 6. Terus alhamdulillah. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, karena banyak banget yang tanya sama saya, nggak cukup 1-2 orang tapi banyak banget. Ada juga yang DM di IG saya, chat di Facebook saya ya, bahkan ada juga yang di YouTube saya. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini, saya tegaskan, saya itu bukan sponsor, saya juga bukan agensi ya. Dulu sempat ada kerjasama sama pihak PT, tapi sekarang sudah enggak lagi guys. Jadi buat teman-teman yang tanya sama saya, DM sama saya, Mbak, saya ada di kota ini, minta info nih dong, PT yang amanah, sponsor yang amanah. Maaf banget ya guys, saya itu nggak ada kenalan ya. Maaf banget, saya bukannya nggak mau ngasih tahu, tapi saya nggak mau ambil resiko. Tapi kalau kalian mau berangkat ke PT yang sama seperti saya dulu, silakan datang ke PT Dewi Pengayom Bangsa, itu ada di Pati, Jawa Tengah. Tapi sekarang nggak tahu keadaannya, mungkin masih ada atau enggak, saya kurang tahu. Pokoknya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman jangan tanya-tanya lagi, info PT yang amanah dong Mbak, sponsor yang amanah dong Mbak, saya mau ke Taiwan, nggak punya biaya gini. Tolong ya, jangan inbox lagi, jangan DM lagi. Oke. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua nih ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang mau ke Taiwan. Oke. Pertanyaan pertama, Kak, saya kan tulang belakangnya kena skoliosis, apa bisa menjadi TKW? Awalnya saya nggak tahu skoliosis itu apa ya guys. Terus saya itu browsing di Google, ternyata itu masalah tulang belakangnya ya, ada ya, bermasalah lah ya. Saran saya itu disembuhkan dulu, terus nanti kalau udah minat baru proses kayak gitu. Karena kenapa? Karena di Taiwan itu kalau di BRT itu biasanya angkat junjung pasien kayak gitu. Terus kalau di pabrik ya sama saja, angkat junjung barang. Terus kalau di panti jompo juga pasien ya. Jadi kalau mau jadi TKW itu kuat, mentalnya harus kuat, terus tenaganya juga kuat ya, disembuhkan dulu. Oke. Terus komen selanjutnya, maaf Kak, saya mau tanya mengenai potongan agensi, apakah untuk kontrak baru atau pindah majikan tidak ada potongan agensi. Jadi buat teman-teman, kalau di Taiwan itu selama masih di Taiwan dan masih menggunakan pihak agensi itu masih bayar fee agency untuk selamanya ya, kecuali kalau sudah tidak menggunakan agency nggak usah bayar. Oke. Terus selanjutnya, ijazah cuma SMP tapi ijazahnya sudah nggak tahu kemana, itu gimana, apakah masih bisa? Nggak tahu ya, silahkan datang ke PT-nya langsung, silahkan ngomong-ngomong sama PT-nya langsung, minta solusi ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Mbak, aku mau nanya, itu kalau di PT-nya banyak orang, ada yang lama
dan yang baru. Biasanya yang terbang dulu itu yang lama apa yang baru? Apa tergantung rezekinya Mbak? Mohon dijawab ya Mbak, terima kasih. Jadi ini tergantung nasib, nggak peduli yang baru atau yang lama. Kalau mau bekerja di luar negeri itu tergantung nasib, tergantung hoki ya. Terus selanjutnya, ijazah SD nggak bisa ya Mbak? Bisa dulu, kalau dulu itu bisa, tapi kalau sekarang saya nggak tahu ya. Bisa ditanyakan sponsor atau PT yang kalian mau ikuti ya. Terus kalau di pabrik apa harus biaya sendiri? Ya dong, kalau di pabrik itu rata-rata bayar ya. Terus Mbak, insya Allah mau ke Taiwan, tapi saya tidak punya dana. Ada nggak Mbak potong gaji atau pihak PT yang nanggung di PRT Mbak? Kalau mau yang biaya tanpa biaya itu di PRT ya, di PRT itu tanpa biaya, sistemnya potong gaji. Terus selanjutnya, terus Mbak kalau mau tahu jobnya serak sama kita harus gimana Mbak? Cari taunya gimana Mbak? Apa boleh iya udah dipilih sama majikan tapi kita nggak mau karena nggak serak sama kita Mbak? Jadi gini loh, kalau di Taiwan itu kan ditanyain sama pihak PT kayak gitu, kamu mau job ini atau enggak? Kalau mau ya udah tanda tangan, kalau nggak mau ya nggak usah tanda tangan kayak gitu. Kalau merasa kita serak sama jobnya ya udah tanda tangan terus proses, kalau enggak ya udah nggak usah tanda tangan kayak gitu ya. Yang merasakan serak enggak kan kita sendiri, bukan orang lain kayak gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, aku jobnya jaga akong Mbak, berat 70 kilo, anggota keluarga ada 6, lumayan banyak ya. Anak kecil ada 2, wah, rumah 3 tingkat, nggak boleh libur selama 3 tahun. Wah, di daerah Nantau. Baru tanda tangan job tapi boleh dipikir-pikir dulu, dikasih waktu 3 hari buat mikir terima atau cancel. Untuk ini saya sarankan Mbaknya itu berpikir dulu sebelum tanda tangan job ya. Kalau sudah tanda tangan job itu biasanya nggak bisa di cancel Mbak. Kalau bisa di cancel itu pasti nanti ujung-ujungnya duit ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya nggak serak sama jobnya ya udah nggak usah tanda tangan kayak gitu. Tapi kalau ini ada kebijakan sudah tanda tangan job terus dikasih waktu 3 hari untuk mikir-mikir dulu terima atau cancelnya, ya dipikir dulu Mbak itu sereknya itu gimana, mau lanjut atau cancel kayak gitu ya. Terus selanjutnya, assalamualaikum Mbak, berapa gaji penunggu lansia? Penunggu lansia ya, jaga lansia dan babysitter balita. Jadi kalau di Taiwan ya, kalau di Taiwan itu mau jaga orang tua, mau jaga bayi, mau jaga anak, mau bersih-bersih. Kalau jobnya di PRT UMR itu sekarang 20.000 NT, setara kurang lebih 10 juta lah ya. Tapi kalau di kalau di pabrik atau di panti jompo itu UMR sekarang 25.000 lebih lah ya. Itu sekitar ya kurang lebih 13 jutaan kayak gitu ya. Jadi menurut UMR. Terus selanjutnya, kalau potongan gaji 10.175 NT kali 7 bulan normal enggak Mbak? Jadi gini, kalau di pabrik itu ya setahu saya ya, ini dikasih tahu teman saya yang bekerja di pabrik, mau potongannya berapa bulan, mau sebanyak berapa ribu, tapi kalau di total itu ya sama saja kayak gitu. Jadi kayak ada yang potongannya sekian terus berapa bulan kayak gitu. Kayak di PRT juga ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Tapi itu kalau dijumlah itu jumlahnya sama kayak gitu ya. Seperti itu sih ya. Ya
menurut saya masih normal lah, karena masih ada yang lebih gede daripada ini. Oke, lanjut. Kerja di Taiwan pakai ijazah SD bisa nggak mbak? Maunya masuk ke pabrik, umurku sekarang 36 tahun lebih. Jadi kalau di pabrik itu maksimal biasanya 35. Terus kalau di pabrik itu kebanyakan ijazahnya SMP minimal ya, minimal itu SMP. Tapi rata-rata itu SMA sih. Kalau pabrik yang bagus itu biasanya SMA. Terus, maaf Mbak Vita, saya ingin jadi TKW, sedang mencari informasi tentang PT dan sponsor yang amanah. Siapa tahu Mbak Vita bisa bantu rekomendasi PT yang mana yang amanah. Terima kasih ya. Kan sudah saya bilang, saya ini tidak ada saya bukan agensi, jadi nggak bisa bantu. Maaf ya Mbak. Maaf. Terus selanjutnya, maksudnya apakah biayanya dibayar awal atau biayanya nanti dipotong setelah dapat job Mbak? Mohon dijawab. Jadi bayarnya itu bertahap. Kalau di pabrik ya, di pabrik itu DP-nya berapa gitu. Terus nanti kalau jobnya udah turun bayar berapa. Terus kalau visanya udah turun biasanya pelunasan kayak gitu. Biasanya bertahap sih ya. Mbak, jadi nggak ngaruh dong iya yang di PT yang mau udah lama atau baru, nggak tingginya itu nggak diberangkatin gitu ya. Masalahnya yang lama pendek, yang baru tinggi, terus majikannya bakal milih yang tinggi gitu ya Mbak. Enggak sih, tergantung majikan, karena majikan kan punya selera masing-masing. Oke, segitu aja ya. Semoga jawaban ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel saya Vita Honesti sama Vita IC. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.